96 FM Merkuri, sahabat dan seperti biasa di hari Kamis dari pukul 3 hingga 4 sore setiap 2 minggu sekali ya sahabat ada perjalanan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community yang hadir selama kurang lebih 1 jam. Ini akan kita membahas tema-tema yang tentunya menarik untuk diketahui sahabat ya, kita sharing-sharing bersama dan Anda juga bisa stay tune baik itu melalui aplikasi On Airs yang sudah bisa Anda download di Play Store maupun juga di App Store dan juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Anda juga bisa bergabung sahabat bertanya bersama dengan narasumber di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096. Dan kali ini di Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community kita membahas tema 5 kekuatan bisnis untuk sustain. Ada 2 narasumber ya sahabat. Jadi saya intinya di sini hanya menemani saja. Apa kabar? Assalamualaikum, selamat datang untuk 2 narasumber saya. Ada Mas Bagus Irawan, SOS Socio Owner dan Direktur Ton Thomas atau Startup Company, kemudian peneliti dan juga dosen FISIP Universitas Trunojoyo, pengurus Erlangga Business Community, bidang sinergi dan juga humas. Ini boleh nanti direvisi kalau saya ada yang salah ya Mas. Baik. Dan juga Muhammad Ali Irsyad, SIKOM, CHT, kemudian Chairman Ijat Group Holding, Asia Pacific Startup Mentor, Managing Director CESGS. Apa kabar semuanya? Kabar baik, alhamdulillah. Lumayan wisudan Surabaya. Oh ya, bener. Itu sih paling penting ya Mbak ya. Di tempat kami belum itu. Belum Mas ya? Belum terasa. Belum terasa, oke baik. Ya. Rara di konmol sih Mas. Karena banyak pembangunan box cover itu ya. Oh iya, betul. Bisa jadi. Ya. Tapi sudah mulai dan sudah mulai juga ini berkaitan dengan kita membahas terkait dengan 5 kekuatan bisnis ya sahabat dan kalau bicara bisnis mungkin 2 narasumber saya yang lebih expert untuk sharing-sharing berkaitan dengan hal tersebut. Kalau bicara tentang sustainable business yang saat ini kok menjadi sebuah tren ya. Boleh kan gitu atau seperti apa ya? Dan kenapa sustainable business ini banyak dilakukan dan juga menjadi tren? Mungkin Mas Bagus dan juga saya manggilnya apa nih? Kalau di rumah beda, soalnya tetangga saya sendiri ternyata. Tonggo dewe. Siap. Seperti jadi, apa ini? Iya, memang akhir-akhir ini topik tentang sustainability, bisnis yang sustainable itu jadi kata kunci ya, Mbak Yanti, Mas Bagus di semuanya. Kenapa? Karena memang bisnis itu kan memang tujuannya adalah untuk delivering solutions kepada market atau customer yang butuh solusi itu gitu ya. Nah, tapi di sisi lain bisnis itu harus tumbuh kan. Yang untuk tumbuh itu butuh investasi. Nah, investasi di seluruh dunia itu ada namanya asset under management ya. Global asset under management dunia. Itu nilainya sekitar 100 triliun US dollar. Wah kayak gini rupiah itu pirang pentol ngono balik ya. Nah, dari 100 triliun US dollar itu udah hampir separuh itu asetnya itu berkelas aset sustainable atau sustainable asset. Nah, bahasa kerennya itu ESG asset. Jadi aset-aset yang dia itu comply dengan standar ESG atau Environment, Social, dan Governance. Nah, dari 3 konteks ini akhirnya investasi hari ini para investor itu kalau mau berinvestasi akan tanya 3 hal ini dulu. Nah, kalau kita nggak bisa jawab terkait bagaimana environmental impact kita, bagaimana social impact kita, bagaimana governance impact kita dalam konteks ESG tadi, maka investor sekarang udah nggak mau invest. Nah, ini kan berarti kan sesuatu yang nggak cuman investornya yang harus belajar tentang ESG, tapi bisnis juga harus mulai beradaptasi nih dengan ESG bisnis atau sustainable business model. Nah, ini yang mungkin sekarang lagi marak ya di mana-mana karena tentu impact ke lingkungan seperti climate change ini kan sudah kita rasakan ya. Salah satunya Surabaya panas sih. Sumuknya luar biasa. Kan dulu kan enggak ada ceritanya seperti ini sampai 42 derajat. Terus kayak Arab ya kan Mbak Yanti ya. Iya, betul. Nah, itu karena memang dampak climate change ini memang sudah terasa dan 70% emisi global itu disebabkan oleh industri.
Ya. Dan hanya 100 saja industri terbesar dunia itu yang ternyata menyebabkan 70% dari total emisi global dunia. Sehingga kalau kita kepengen memperbaiki keadaan alam kita, environment kita, ya memang yang harus diadres industri dulu. Seolah-olah itu akhirnya kalau kayak kita disuruh buang sampah pada tempatnya, Ya. milah-milah sampah itu cuma 30%. Paling gede emisi itu ternyata dari bisnis, 70% yang bisa dibilang penghasil emisi yang harus segera regulasi, harus segera diatur dan lain sebagainya. Dan bisnis gampang aja gitu. Kalau misalnya dia butuh modal untuk berkembang, terus yang kasih modal nggak mau karena dia nggak komplain sama ESG, ya pasti yang di dunia bisnis akan mikir juga ya, wah dari mana nih duitnya nih kalau nggak disuntik di. Makanya mereka jadi insentif yang penting ESG investment ini. Gitu. Mungkin dari sisi Mas Bagus boleh di-share juga Mas. Iya, mungkin tren global tentang investasi semacam itu juga direspon loh sama industri. Contoh sekarang sebenarnya bukan hal yang baru, tapi pendekatan karena saya akademik, saya akan ngomong ada namanya metodologi untuk bagaimana mengukur dampak keberlangsungan sebuah perusahaan. Biasanya mereka melakukan CSR. Namun CSR tidak berhenti hanya di situ. Dulu CSR memberi bantuan dan penerimaan manfaat, namun sekarang dinilai bagaimana penerima manfaat feedbacknya seperti apa. Itu kita mengenal dengan istilah SROI approach. Jadi SROI itu kalau saya perhatikan itu sekarang lagi sekarang menjadi kajian utama di berbagai bidang. SROI itu Social Return Investment. Jadi perusahaan tidak hanya berhenti di satu titik memberikan manfaat, tapi penerima manfaat bagaimana memberikan impact pada lingkungan sekitarnya. Ini sekarang terukur. Itu mau perusahaan outsource misal, kemudian perusahaan yang di bidang energi dan non energi bahkan itu sekarang melakukan itu. Jadi benar tadi Mas Ijat barusan sampaikan bahwa tren ini akan menjadi terus menerus gaung di investasi global bahkan bahwa tanggung jawab terhadap environment itu sangat penting. Bahkan yang memberi pun harus bertanggung jawab, begitu juga penerima manfaatnya juga seperti itu. Kalau menurut sisi saya begitu. Jadi semuanya istilahnya kembali lagi ya, baik itu industri dan juga environmentnya semuanya kembali lagi bagaimana impactnya atau dampaknya itu bisa kembali ke bisnis dan juga ke masyarakat itu tadi ya, ke sosial itu tadi. Dan kalau bicara tentang sustainable business, tadi bicara tentang ESG aset juga, apakah ini juga berhubungan dengan model-model bisnis tertentu saja atau sekarang semua sudah bisa menggunakan berkaitan dengan sustainable bisnis ini atau hanya model-model bisnis tertentu saja? Oke, ini menarik. Ini pertanyaan yang juga sering ditanyakan tapi juga jawabannya bervariasi ya, karena memang susah-susah gampang kalau kita melihat sustainability factor dari setiap bisnis, karena pasti akan berbeda. Contohnya misalnya industri telekomunikasi. Betul. Mungkin materiality topik yang penting untuk mereka address dalam climate change itu sebenarnya bukan isu sosial atau bukan isu yang di governance ya. Mungkin lebih yang berat itu adalah di sisi environment contohnya. Karena mereka pasang BTS dengan listrik yang begitu besar di mana-mana begitu kan ya, supaya internet ini bisa tersebar. Nah, supaya internetnya ini juga bisa berjalan dengan energi yang ramah lingkungan. Akhirnya kemarin ada salah satu klien kami itu yang kami coba bantu kasih konsultasi, dan salah satu output dari konsultansi yang kami berikan adalah memberikan fotovoltaik atau solar panel ya gampangnya untuk BTS tertentu, sehingga mereka itu yang awalnya ESG ratingnya itu jelek jadi lebih bagus karena mereka sudah menerapkan pemancar internet atau stasiun atau tower BTS itu yang awalnya dengan energi tidak ramah lingkungan menjadi energi yang lebih ramah lingkungan, dan itu ternyata key factor yang membuat ESG ratingnya mereka bisa jadi lebih bagus gitu. Aside from yang lainnya juga penting ya, kayak isu di bidang teknologi itu kan data itu kan jadi penting ya, privacy, data privacy itu kan
yang selama ini kan memang mungkin Jadi kurang isu yang banyak. diperhatikan. Betul. Exactly. Tapi dengan ESG itu juga akhirnya tetap diperhatikan karena sebenarnya ini ada hubungannya nggak sih kita bicarain apa namanya emisi, data privacy ini sama cuan. Bisnis kan yang penting cuan ya, investasi yang penting itu ada profitnya ya. Betul, gitu ya. karena kan kalau bisnis nggak ada cuan, ya buat apa gitu kan ya? Iya. Nah, terus hubungannya apa karo iku mau kabeh? Nah, itu kalau boleh disimpulkan sebenarnya simpelnya kayak gini. Kalau misalnya gara-gara isu data privacy nggak diadres sama salah satu perusahaan telekomunikasi, akhirnya customer itu nggak trust sama internet provider itu, pindah kan? Ganti nomor kan gampang gitu. Tuh kan sebelah mana ya. Banyak. Iya, 5.000-an, 10.000-an ya ganti aja lah gitu kan. Kalau kita takut sama isu data privacy. Di sisi yang lain soal environment itu ya itu tadi misalnya energi listrik yang digunakan tidak ramah lingkungan untuk bisa mengakses internet itu tadi, akhirnya mungkin investor jadi kurang tertarik. Kenapa? Karena harusnya energi terbarukan itu lebih murah. Contohnya dengan tadi ya solar panel. Ketokane investasinya di depan agak mahal gitu. Betul. Padahal ke belakangnya itu internetnya atau listriknya gratis kan. Selama masih ada matahari kan gratis terus listriknya gitu. Daripada ketika kita sekarang mungkin menggunakan yang berbahan bakar batu bara ya, itu emisinya luar biasa besar. Itu juga salah satu konteks kenapa kok Elon Musk yang punya Tesla itu nggak mau nggak jadi investasi pabrik Teslanya di Indonesia. Itu karena ESG-nya Indonesia ini kurang bagus gitu. Terbongkar ya. Apple itu kemarin mau masuk juga kan? Nggak mau, akhirnya dia pindah ke sebelah ke Vietnam karena ESG-nya di sana lebih bagus daripada di sini gitu. Jadi sampai seperti itu. Jadi ESG ini kalau kita nggak urus benar-benar, kita akan kehilangan banyak sekali peluang investasi dari luar maupun dalam negeri. Jadi sakjane iki tetep ono hubungane Mbak karo percuanan dunia akhirat gitu ya. Jadi ini sebenarnya sangat berpengaruh ya kalau masyarakat kita seperti sahabat-sahabat Merkur kan ini hubungannya apa? Ternyata investasinya itu berhubungan dengan investasi besar loh yang mungkin pemerintah bawa yang isunya itu menjadi isu-isu nasional yang memang juga menjadi isu global. Ternyata ini berhubungan dengan ESG aset yang mungkin belum banyak yang dibuka, ternyata itu berpengaruh pada sebuah investasi ya. Sangat berpengaruh. Tidaknya karena kita bicara tentang startup ataupun ternyata bukan hanya bisnis model yang startup tapi juga bisnis besar itu juga berpengaruh terhadap ESG aset ini. Dan kalau bicara manfaat lainnya gitu, kita kan salah satunya itu tadi ya bisnis yang berkelanjutan, kemudian ekonomi yang terus berjalan untuk masyarakat juga. Manfaat-manfaat lain dari adanya sustainable business sebelum kita membahas nantinya setelah jeda iklan di 5 kekuatan. Apa manfaat lain dari sustainable business ini untuk tidak hanya perusahaan tapi untuk yang lain? Oke, baik. Ini gampangannya gini deh. Kita bicara soal kasus Papua gitu ya. Daerah yang sangat luar biasa kaya, kekayaannya dikeruk luar biasa. Dalam tanda kutip berapa dari emas yang dikeruk itu yang kembali dalam konteks pendidikan orang-orang di Papua? Berapa ton emas yang dikeruk itu konversinya terhadap meningkatnya sumber daya manusia yang di Papua. Itu kan jauh banget itu, dikeruk doang gitu. Masyarakatnya kayak nggak dipeduliin gitu kan. Seolah-olah kan ekstrimnya seperti itu. Walaupun pasti pemerintah memperdulikan ya. Pasti ada program ini itu segala macam lah. Tapi ya kasarannya seperti itu. Jadi sebenarnya yang diuntungkan ketika ESG ini dijalankan itu nggak cuman individu dari bisnis dan investornya aja. Tapi juga masyarakat secara luas karena sosial itu kan termasuk kemasyarakatan juga ya. Kalau misalnya nih tadi itu benar-benar masyarakatnya di daerah yang diinvest secara ESG itu benar-benar berjalan, masyarakatnya juga dipedulikan, lingkungannya dipedulikan. Akhirnya dampak ke bisnisnya apa? Dampak ke bisnisnya akhirnya bisnis juga akan bisa berjalan secara sustain kan karena didukung oleh lingkungannya, didukung oleh masyarakatnya. Banyak kan kita cerita ada bangun pabrik di mana gitu. Terus karena isu-isu tertentu masyarakatnya ngelemparin santet lah. Iku nek sing rada alusan ya, nek sing
temenan kan diobong lah, Ya, diusir, betul. akhirnya pindah pabriknya. Oh itu kan kerugiannya luar biasa besar tuh. Betul. Nah buat apa investor invest ke bisnis-bisnis yang punya resiko-resiko sosial maupun lingkungan yang begitu besar. Contohnya kita berinvestasi di daerah yang sangat rawan longsor karena kita nggak memperhatiin lingkungan yang akhirnya ngawur, keruk-keruk semua sumber daya alamnya tanpa perhatian sama potensi longsornya. Nah ketika longsor yang rugi kan nanti pabrik kita kena longsorannya, masyarakat sekitar yang nggak salah apa-apa kena longsorannya. Jadi sebenarnya ini sangat-sangat penting untuk kita amati bagaimana sebuah bisnis itu dijalankan dengan secara berkelanjutan, bertanggung jawab, dan terintegrasi dengan semua kebaikan yang ada gitu. Tidak hanya cuan besar-besaran, tapi juga Betul. memikirkan dampaknya gitu ya. Dampaknya. Iya kan, Penting, dampaknya penting. yang lain itu yang harus dipikirkan lagi ya. Dan Siap. sahabat, kita ke jeda iklan terlebih dahulu, tetap stay tune di Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community berkaitan dengan 5 kekuatan bisnis untuk sustain ya. 96 FM Mercury, sahabat masih di Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community. Sahabat, jarang-jarang saya sama Ijat ini ngobrol berkaitan dengan dan bersama dengan Mas Bagus juga ini terkait dengan 5 kekuatan bisnis untuk sustain. Dan kalau bicara tentang 5 kekuatan bisnis untuk sustain, tadi salah satunya yang sudah disebutkan ESG, Asset, Environment, kemudian Social Government. Apakah itu menjadi salah satunya atau apalagi 5 kekuatan bisnis yang harus dimiliki supaya bisa sustainable gitu? Seperti apa, Mas Bagus dan juga Ijat? Dari sisi ini mungkin tadi sudah dibahas. Salah satu yang fundamental menurut saya adalah model bisnis. Nah, model bisnis itu yang diminta yang hari ini adalah model bisnis yang mampu beradaptasi. Katakanlah model bisnis ini meskipun secara kasat mata kalau kita boleh bilang konvensional, tapi kalau kita kelola sesuai dengan apa yang dibutuhkan market, sepertinya akan lebih sustain. Artinya adaptasinya. Contoh, boleh bisa jadi kita anggap saja ini yang belum ada ya, bisnis tambal ban. Tapi kalau by apps itu mungkin lebih legit ya Mas ya. Betul. Karena sekarang pembayaran pakai OVO. Iya. Maaf. Digital. dompet digital. Cik Mas, kurung sponsor iki Mas. Iya. Sampe tagih sponsor sih. Saya yang kena ini nanti. Dompet digital. Iya. Atau mungkin transfer atau pakai kris misalnya itu. Artinya semakin kesini kan semua dipermudah. Artinya tidak lepas dari komponen aslinya yang konvensional, tapi penyerta yang ada di sekelilingnya harus beradaptasi dengan situasi yang mau sekarang. Walaupun the power of cash itu masih berada di tingkat yang paling tertinggi dalam transaksi ekonomi, namun ada sisi lain yang perlu diperhatikan, yaitu adaptasi teknologi. Saya rasa itu sih yang paling penting. Yang kedua, tentu saja akan menjamin keberlangsungan itu adalah konsisten. Dalam berbisnis, pendek saya sih, selama itu konsisten, artinya meskipun awal itu mungkin sedikit dengan keuntungan, akhirnya keuntungan itu yang sedikit menjadi besar. Contoh bisnis yang saya sampaikan seperti bisnis tambal ban, sepertinya belum ada yang melirik ya. Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya itu adalah bisnis yang legit, termasuk bisnis korek kuping. Tidak ada yang orang mencela korek kuping, artinya tidak ada orang yang kemudian bilang korek kuping 5.000 6.000 tidak ada masalah. Tapi bagaimana kalau punya satu pabrik, sedangkan APP satu bungkus itu yang isinya 30 itu hanya Rp500. Belum pernah ada yang melirik seperti itu. Tapi kalau sustain, bagaimana ceritanya? Seperti itu. Itu menurut saya yang kita perlu perhatikan, bagaimana keberlanjutan bisnis itu menjadi legit atau menjadi menjanjikan selama kita melakukan secara konsisten. Seperti itu sih menurut saya. Itu salah satu hal yang menjadi penting dalam berkaitan dengan sustainable business. Kalau menurut Ijat seperti apa? Oke. Jadi karena di kantor kami sering support ya perusahaan-perusahaan emiten itu perusahaannya sudah IPO. Mereka kan butuh menjaga nilai harga sahamnya mereka biar bagus ya. Nah, salah satu yang diminta oleh investor untuk
bisa masuk invest kan ESG point of view-nya tadi memang itu jadi indikatornya lah, standarnya untuk investor itu kemudian bisa invest ke perusahaan-perusahaan yang itu. Tapi gimana supaya ESG-nya bagus? Kan itu kan pertanyaannya ya. Gitu. Apa saja yang harus dilakukan gitu ya? Secara spesifik memang setiap emiten punya kasusnya sendiri-sendiri. Perusahaan tambang masalahnya beda sama perusahaan telekomunikasi, perusahaan startup tadi juga beda gitu. Tapi semuanya bisa berjalan ke arah yang sama menuju green business atau industri hijau atau hashtag sustainability begitu ya. Nah, secara umum tapi kalau kita kumpulkan prinsipnya nih, yang penting itu kalau 5 poin yang menurut saya ya Cak ya, ini mungkin nanti bisa dikoreksi juga. Minimal itu pertama, nomor 1 harus punya growth mindset gitu. Mindset untuk tumbuh. Betapa banyak orang-orang itu yang mereka punyanya itu fixed mindset. Loh, aku biasa nih ini, kudu ini aja gitu. Iya, lu Mas, wis untung Mas gitu lah. Padahal kalau kita mau ESG ya harus tumbuh kan gitu. Harus sustainable growth gitu ya. Tumbuh secara stimultan gitu. Nah, gimana supaya kita bisa punya growth mindset ya harus kita develop mau nggak mau gitu. Caranya paling gampang ya berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang-orang yang punya growth mindset juga maksudnya gitu. Tapi soleh juga bisa jadi gitu ya. Gitu. Yang kedua adalah sustainable business model. Nah, ini yang tadi aku juga sempat mention ya. Ya kalau kita udah punya growth mindsetnya, yang berikutnya ya kita implementasi dong ke bisnis modelnya kita. Jadi contohnya bisnis tambal ban itu kan kalau fixed mindset ya kita mikirnya ya udah kita duduk di sini nunggu orang datang gitu kan. Padahal tambal ban tuh kalau jadi bisnis yang jemput bola menarik loh. Karena bisa menghubungi ini kan. Masa kita kalau misalnya bannya meletus itu kita nyari tambal ban dulu baru meletus. Kan enggak gitu. Kagak begitu konsepnya Bambang. Ya kan? Konsepnya itu adalah tiba-tiba meletus terus kita cari tambal ban. Nah, kan tambal ban tidak ada di setiap enggo-enggoan, ya kan? Nah, mungkin kalau itu adalah solusi yang bisa didigitalkan karena kita punya growth mindset, kita membantu tambal ban di seluruh seantero dunia ini untuk bisa bergabung dalam satu app misalnya atau di poin GPS-nya. Orang yang kesulitan bannya meletus di pinggir jalan, tinggal pesan lewat aplikasi, nanti tambal bannya datang. Misalnya seperti itu. Itu salah satu contohnya karena kan nggak mungkin. Nih, sing saiki kan meledos nang kan sawurung sampai sak nemu nih ya kan. Jarak 5 kilo gitu, ya. Betul. Nah, ini salah satu konteks-konteks bisnis yang bisa dibikin lebih sustainable karena memperhatikan sosial aspeknya tadi. Mendengar customer itu pain point-nya apa sih gitu. Permintaan pasar gitu ya. Exactly. Yang ketiga adalah kalau kita udah punya sustainable business model, yang lebih penting lagi itu adalah kita pastikan tim kita itu bisa menghandle bisnis model tersebut. Jangan sampai tim yang kita ajak ternyata Mas, aku ojo nggawe aplikasi. HP lo Kak duwe, Mas. Nah, misalnya gitu. Berarti kan nggak align itu. Gimana solusi aplikasinya bisa dipakai oleh beda server. Gimana aplikasinya bisa dipakai kalau misalnya timnya nggak align untuk masalah tools aja gitu. Itu baru tools ya. Belum lagi kalau nggak align secara framework, cara kerja. Biasanya suka kayak gini ketika dikasih bisnis yang modelnya agak berbeda untuk menunjang growth, nggak mau berubah, nggak mau transisi, nggak mau transformasi, wah pasti ketinggalan gitu ya. Betul. Nah, yang keempat, kita harus pastikan kalau kita kepengen bisnis kita sustain, kita harus bikin working system yang scalable, working system yang bisa di scale up. Nah, biar bisa di scale up, berarti itu bisnis model itu harus dibikin yang compact dan sesimpel mungkin. Jadi kalau mau diduplikasi, diekstrapolasi ke lebih banyak tempat atau lebih banyak wilayah atau layanannya di lebih banyak menjangkau masyarakat yang lebih besar ya gampang gitu. Contohnya kayak ya tadi gitu ya, untuk bisa berkembang melalui aplikasi tambal ban tadi kan kita nggak perlu bikin 10 aplikasi untuk menghandle 10 kota. Aplikasinya cukup satu. Yang di scale up apanya? Ya tukang tambal bannya. Di setiap kota kita coba untuk ajak mereka semua bergabung jadi satu gitu. Nah, yang terakhir kalau itu tadi udah scalable, maka kita udah pastikan nih size marketnya ada gitu ya, gede, tukang tambal ban ada demografinya misalnya ya, mereka tersebar di mana saja misalnya kayak gitu. Ini ngaconya ya. Nah, yang kelima itu ya kita pikirin gimana caranya kita bisa growth ke sana secara cepat gitu.
Blitzscaling growth kalau kita bilang di startup ya. Jadi scale up yang cepat gitu dalam rangka supaya ya kebaikan-kebaikan yang dibawa itu menjadi lebih cepat. Bayangkan perusahaan yang seperti Gojek, walaupun ini sahamnya sekarang lagi turun ya. Betul. Tapi perusahaan yang seperti ini sebelumnya kan nggak ada nih, ya kan? Perusahaan yang umurnya baru belasan tahun valuasinya udah lebih gede daripada perusahaan yang punya pesawat, punya pilot, karyawannya ribuan gitu. Valuasinya jauh lebih gede yang malah cuman punya aplikasi gitu istilahnya. Nah ini kan contoh bahwasanya blitzscaling growth itu memungkinkan tumbuh dengan sangat cepat, itu memungkinkan dengan adanya teknologi. Nah kata kuncinya memang teknologi ini, dan kata teknologi ini memang katalisator pemercepat pertumbuhan yang menurut hemat kami ya itu memang paling murah ya saat ini ya, paling accessible, paling murah, dan nggak harus bikin karena pakai yang solusi-solusi yang ada aja udah banyak banget kan, software-software yang tinggal kita pakai buat scaling up bisnis kita secara cepat tanpa kita harus repot bikin sendiri dulu gitu. Nah seperti tadi aplikasi yang tadi saya sampaikan, ride hailing app tadi itu kan 5 tahun malah nggak pakai app kan, 5 tahun itu cuma pakai call center aja gitu. Jadi ada orang yang kepengen pesen di daerah sini, nanti diteleponin sama driver yang di daerah sana. Udah 5 tahun itu gitu terus pakai call center. Ketika itu sudah super validated, sudah tervalidasi dengan sangat meyakinkan, baru deh mereka gelontor duit gila-gilaan, gede-gedean untuk bisa bikin aplikasi agar bisa melayani lebih banyak dan lebih jauh di berbagai macam daerah yang lain. Jadi ini mungkin konteksnya, prinsipnya ya. Untuk kita bisa be sustainable, 5 strategic power ini yang harus kita miliki, kita implementasi, kita adaptasi. Biar apa? Biar kita juga ini ya, nggak gitu-gitu aja gitu. Nah sekarang kan lagi ada banyak sambatan netizen gitu. Hidup lagi capek-capeknya, hidup lagi gede-gede aja, lagi gitu-gitu aja. Nah itu kan biar gak kayak gitu, 5 ini tadi bisa diterapin sebetulnya gitu. Ini kan 5 yang harus diterapkan, tapi kan tidak semua bisnis ini mampu untuk mencapai 5 ini. Exactly. Dan yang menjadi poinnya adalah apa saja sih yang menjadi sangat penting dan harus dimiliki oleh sebuah bisnis supaya mampu untuk growing ataupun menjadi sustainable business ini, yang kan tidak semua gitu kan. Jadi apa yang menjadi pilihan yang tepat dan yang utama gitu? Versi paket hematnya kali ya. Iya. Karena kan tidak semuanya. Iya. Limo kakean Mas, limo Mas. Karena kan membutuhkan waktu juga. Siap. Betul. Iya, kalau kita pendekin mungkin dari 5 tadi ya. Mungkin yang utama itu tetap mindset sih menurut saya. Itu nggak bisa enggak. Itu yang paling murah juga kan. Walaupun ngerubah mindset itu nggak cepet ya. Butuh waktu, butuh ngobrol dengan banyak orang, butuh ditampar oleh realita dulu kadang-kadang kan dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua yang harus dipunyai kalau kita udah punya mindset, minimal kita punya bisnis modelnya tadi gitu. Nah, bisnis model tuh ide aja kan sebenarnya kan. Itu kan bisa amati tiru modifikasi ya kan, atau mungkin amati tiru plug ya kan. Pakai lah bisnis model itu ya, iya kan. Nah terserah nanti mau pakai yang mana, tapi yang jelas ya cari aja bisnis-bisnis yang udah sustainable. Tinggal kita ATM atau ATP tadi ya. Tiru plug atau tiru dan modifikasi gitu. Nah yang ketiganya diskonnya itu minimal ada super timnya tadi itu. Jadi ya bisnis sendirian juga bisa sebetulnya. Cuman kan akhirnya kalau bisnis sendiri ini seringkali itu jadi nggak sustainable. Kenapa? Gampangannya gini. Aku totolan cilok gitu misalnya ya. Moro-moro kesel rek gitu kan. Leren ya kan. Wes gak sustain plus iku ya kan. Leren. Coba nih aku karo Mas Bagus, karo Mbak Yanti. Kesel rek, leren Mas Bagus sampean ganteni sik ya. Cek mlaku ya kan. Gampangane ngono. Mas Bagus leren, aku cek gurung mari lerene. Mas Bagus iso nitip ke Mbak Yanti. Minimal kan gitu ya, bisa gantian gitu. Coba kalau penyiar iki Mbak Yanti tolak gwempor temenan ya. Bibir saya sudah ngomong terus gitu. Nah, ini kan
bisa jadi sustain karena penyiarnya bisa gantian, ada timnya, ada timnya. Minimal 3 itu deh. Karena untuk scalable working system sama blitzscaling growth ini memang tahap yang agak advance dan biasanya memang butuh mentor. Nah, biasanya butuh mentor untuk bantu ngitung ya. Kira-kira ini bisa di scaling up seperti apa baiknya, seperti apa bijaknya. Karena nggak semua bisnis itu kalau di scaling up malah naik. Ada yang ketika kita coba scaling up malah ambles, ya kan? Ya, betul. Kenapa? Karena nggak siap, ya kan? Baru buka 1 cabang, belum siap, udah nafsu aja buat bikin cabang kedua, ketiga, keempat. Tapi ketika kita bikin cabang kedua, ketiga, keempat, karena SOP-nya belum bagus, belum scalable ya working system. Kalau belum ada SOP-nya kan berarti belum scalable sebetulnya. Tapi asalnya buka gitu. Akhirnya apa? Ya wes cabang kedua, ketiga berantakan. Kita fokus benerin yang 2, 3, yang satu yang jadi utama ini malah ambles mesisan gitu. Nah, ini kan bahaya. Termasuk blitzscaling growth. Kalau bisnisnya di growth kecepatan gitu ya, tanpa memperhatikan kebijaksanaan dari, kalau aku bilang 2 ya, secara strategik maupun secara tacticals ya, akhirnya ya itu juga berbahaya gitu. Jadi minimal 3 yang depan, growth mindsetnya harus tetap ada, bisnis modelnya dicari yang sustainable, nggak harus ngide sendiri, lihat aja yang udah jalan bagus, sangat nggak masalah juga gitu kan. Kita tuh harus ini loh, bisa belajar banyak dari teman-teman komunitas Madura itu. Sing didol podo sak dalan sego goreng kabeh, tahu tek kabeh. Tapi yo payu kabeh gitu kan ya. Berarti kan sebenarnya kalau samaan juga masalah gitu. Cari nih teman-teman kan rezeki urusan Gusti Allah, Mas. Gitu. Itu tawakalnya luar biasa. Jadi memang kalau memang itu ada sesuatu yang sustainable karena market size-nya masih besar, kita jualan hal yang sama pun ya masih bisa dibeli sama semuanya, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Untuk konteks yang sederhana ya. Tapi kalau kita mau hal yang gede banget dan lain sebagainya, itu baru kudu mikir rada ribet. Harus dilihat unique value propositions, comparative advantage, terus abis itu pain and gain, matchmakingnya gitu kan dan lain sebagainya. Itu yang kalau kita mau bicara agak gede memang harus agak ribet dikit. Tapi kalau untuk hal yang simple, untuk sekedar supaya kita bisa getting along, bisnisnya tetap jalan dengan bersahaja gitu ya. Ya itu koyokannya nggak perlu sing ribet-ribet itu tadi. Gitu. Karena kan bicara tentang cuan besar ya pemikirannya juga lebih besar gitu kan. Itu yang bisa disederhanakan seperti itu ya sahabat. Ini pertanyaan dari Yani, saat ini banyak sekali digembar-gemborkan untuk membantu kelestarian lingkungan kita. Diharapkan menggunakan produk-produk ramah lingkungan. Padahal setahu saya produk ramah lingkungan itu mahal. Contoh saat belanja kita lebih nyaman menggunakan tas plastik. Karena murah dan mudah didapatkan dibandingkan dengan tas yang spons dan lain sebagainya yang berharga adalah cukup mahal gitu ya. Dan yang jual hanya toko-toko tertentu. Kalau yang seperti ini seperti apa menurut narasumber? Silakan, Mas Bagus terlebih dahulu. Baik, mungkin ini mungkin kalau dilihat karena mendorong kesadaran lingkungan itu seperti yang sudah disampaikan Mas Ijat barusan itu untuk investasi ESG saya pikir memang investasi yang mahal di awal, tapi untuk ke belakang akan lebih ramah dan murah. Dan saya pikir untuk mendorong kesadaran untuk pembelian produk ramah lingkungan itu tentu saja tidak mudah. Maka dari itu apa yang resiko pertama yang harus kita tanggung karena produknya belum produk massal, artinya ini produknya elit sedikit yang punya, konsekuensinya adalah tidak murah. Nah, itu yang akan ditanggung di depan. Namun kita akan lihat ke belakang bagaimana bisnis yang lain kemudian atau produk pesaing yang lain mampu beradaptasi dengan kesadaran ini. Namun kita lihat mendorong kesadaran untuk menggunakan produk ramah lingkungan pun masih dalam pertumbuhan, masih ongoing lah kalau saya bilang. Walaupun kita sudah coba untuk anggap aja beberapa minimarket yang populer itu sudah ngomong no plastik, ya tapi di sebelah situ masih pakai plastik juga, beli pecel masih dibungkus plastik, gitu, itu repot. Nah, bagaimana? Apa kemudian di beberapa sisi misalnya perusahaan air minum
menggunakan langsung praktik sekali pakai. Kemudian ada yang isi ulang, itu kan saling serang. Sebenarnya yang benar yang mana gitu loh. Nah, posisi customer misalnya atau pengguna itu akan membingungkan karena semuanya tidak pada tempatnya. Ya gitu. Nah, kapan kita mampu bisa mendorong kesadaran lingkungan itu mungkin ditampar dengan kenyataan. Ya nunggu panas ini mungkin ini cicilan pertama ya. Betul. Jadi warning sistemnya dari all environment itu sudah miss call. Terus gitu, ini panas ini gara-gara kalian juga gitu. Misalnya begitu. Kemudian dilanjutkan banjir dan sebagainya. Itu mungkin lanjutan untuk mendorong kesadaran walaupun media bahkan juga memproklamarkan besar-besaran bahwa produk ramah lingkungan, penggunaan barang habis pakai itu terus-menerus. Namun apa yang terjadi kan tidak semua sadar. Terus. Seperti itu. Jadi memang harus ada pengorbanan untuk melakukan sebuah kesadaran. Iya betul. Izin nambahin ya. Mungkin sebenarnya kenapa kok pola kita seperti ini kan sebenarnya juga ada pengaruh dari industri ya. Benar. Industri dengan kampanyenya, industri dengan kekuatan pengaruh publiknya itu kan yang sebenarnya ngajarin kita buat pakai kresek gitu kan istilahnya betul. Zaman dulu kan nggak ada kan kresek kan, semua orang ya kalau kemana-mana bawa tasnya sendiri-sendiri gitu, dan tas itu sesuatu yang dibeli sekali tapi bisa dipakai berkali-kali, berbeda dengan plastik yang cuma dipakai sekali tadi gitu kan. Jadi ya sebenarnya habit kita dari awal itu udah sustainable loh. Masyarakat dulu itu udah lebih sustainable sekali gitu. Nah, ke pasar pakai tas sendiri. Gitu kan, nggak ribet kresek dan lain sebagainya gitu. Nah itu udah sustainable. Tapi industri juga kan yang mempengaruhi kita untuk kemudian menjadi masyarakat konsumtif yang seperti itu tadi gitu. Dan ya kalau kita mau bicara, memang kesadaran dari masyarakat ya harus tetap kita ajak ya mereka untuk menjadi lebih baik dan kembali ke yang baik gitu ya. Tapi di sisi lain industrinya ini juga harus punya komitmen kan. Therefore CESGS, Center for Environment, Social and Governance Studies-nya Universitas Airlangga itu memang sekarang sudah sangat aktif membantu perusahaan-perusahaan, industri, emiten, perusahaan yang masih startup, masih kecil atau yang sudah unicorn. Ini salah satu unicorn mau kita bantu. Terus emiten-emiten yang udah gede pun juga kita bantuin agar industri ini yang merupakan 70% penyebab emisi itu bisa kita address juga gitu. Jadi nggak nyalahin masyarakatnya tok yang 30% tadi ya. Kita juga beresin nih, bantuin nih 70% ini. Karena mungkin itikatnya mereka juga sebenarnya nggak jelek ya. Mungkin itikatnya mereka udah positif mungkin sebetulnya kalau kita mau berhusnudzon. Cuman mungkin mereka nggak ngerti caranya. Nah, apa yang dibangun di CSGS ini keren karena kami semacam kayak bikin big data platform. Isinya itu adalah kita collect semua data dari semua perusahaan yang ada di seluruh dunia terkait sama ESG-nya mereka. Environmental activity-nya mereka gimana sih? Perusahaan 100 terbaik di dunia itu gini loh environmental activity-nya. Kalau 100 perusahaan terbaik di Malaysia itu ini loh social activity-nya. Kalau governance tata kelolanya itu kayak begini loh. Mereka punya software anti korupsi sehingga lelang ini segala macam itu nggak bisa lewat orang, harus lewat sistem. Contoh-contoh kayak gitu tuh banyak. Itu sudah dikumpulin semuanya sama Universitas Airlangga lewat Center for ESG Studies ya yang dibangun sama Prof Iman. Nah, saya diajak untuk bantuin jadi managing director-nya di sana. We are very open gitu ya sebagai Civitas Akademika untuk bisa bantu teman-teman di industri baik yang kecil maupun yang besar untuk menjadi lebih sustainable. Jadi solusinya juga sudah ada nih, Mbak Yanti. Tinggal itu nanti mungkin teman-teman bisa akses ya. Gitu. Tinggal mau tidak ini. Itu kan pilihan gitu kan ya. Mau tidak karena kan semuanya sudah ada apalagi di Center ESG di UNER itu kan sudah ada semua datanya. Itu bahkan dari seluruh dunia itu kan bisa menjadi sebuah rujukan ya. Rujukan dan juga menjadi hal yang cukup luar biasa sahabat karena kan ini ESG aset salah satu hal yang mempengaruhi juga investasi. Kita bicara tentang investasi juga yang berkelanjutan untuk masyarakat, kembalinya kan ke masyarakat lagi betul. Dan kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat tetap stay tune di perjalanan Business Talk bersama dengan Airlangga Business Community. 96 FM Mercury, sahabat masih di perbincangan Business Talk bersama dengan Airlangga Business Community. Ya, di off air kita membahas berkaitan dengan kan sudah banyak klien-klien dari dua narasumber saya ini berkaitan dengan sustainability business ya. Dan
mungkinkah semua perusahaan ini bisa istilahnya mencakup ESG aset ini, baik itu environment-nya, sosialnya, government-nya, seperti apa? Tadi kan ternyata sudah ada undang-undangnya, dan itu seperti apa kalau untuk saat ini? Apakah semua perusahaan sudah menerapkan hal tersebut sampai dengan saat ini, atau ya hanya sekedar membuat data saja tanpa kondisi realnya tidak seperti itu? Seperti apa? Betul. Nanti Mas Bagus tolong tambahin Mas ya. Kalau dari konteks yang kita coba himpun, kan tadi kita menghimpun seluruh data dari seluruh dunia ya. Salah satunya juga pasti ya kita sudah menghimpun semua perusahaan di Indonesia itu sustainability report-nya. Report tentang keberlanjutannya itu sudah kami download semua, udah kita masukkan ke sistem big data kita dan kami sudah analisis. Nah, salah satu yang kita nggak yakin itu adalah apakah sustainability report yang disubmit kepada investor atau kepada publik itu adalah sustainability report yang memang benar-benar mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Karena banyak banget yang kita ngerasain kayaknya kok enggak ya, kayaknya kok lebay ya gitu kan. Nah, itu namanya greenwashing. Jadi kalau ada brainwashing, ini greenwashing. Jadi mereka ingin mengesankan mereka baik, padahal sebenarnya di belakang secara environmental sangat damaging, secara sosial sangat merusak, secara governance tata kelola juga kurang bagus gitu ya. Jadi ya yang begini-begini pasti ada gitu. Tapi yang harus patut kita syukuri adalah setidaknya mereka seperti itu karena memang diwajibkan sama undang-undang itu mereka minimal jadi ngerti mana yang bagus, mana yang enggak. Walaupun end up-nya mereka bikin ala kadarnya sesuai yang mereka tahu dengan keterbatasan yang ada. Ya akhirnya mungkin jadi nggak maksimal, tapi nggak apa-apa deh, minimal mereka ngerti dulu deh. Kalau penting loh mikirin net zero waste, penting loh mikirin net zero emissions gitu kan. Bahkan Kadin dan HIPMI kemarin sudah mensepakati bersama kalau kita akan melaksanakan itu ya, komitmen net zero emissions itu dari bisnis-bisnis kita di 2030 harus mulai dilihat. Bagaimana dengan bisnis yang naturally dia emang nggak bisa tanpa emisi, contohnya kayak pertambangan kan pasti ngerok ya dan lain sebagainya. Ini sebenarnya contohnya sudah ada solusinya nih. Kemarin kan Bursa Efek Indonesia itu udah ngeluncurin namanya Bursa Karbon. Bursa Karbon ini kita bisa beli karbon untuk hal-hal yang nggak bisa kita net off secara internal. Contohnya ada perusahaan tuh di mana itu di Europe ya. Mereka kan tambang minyak gitu. Minyak itu kan emisinya luar biasa. Nah, karbon yang dikeruk itu sebetulnya kan harus dikembalikan ke alam. Lewat apa? Salah satunya adalah nanam pohon. Tapi kalau mereka di sana nanam pohon sendiri di Eropa mahal banget, ya kan? Bibitnya mahal, tenaga kerjanya mahal, lahannya juga mahal, nanam pohon di sana mahal. Nah, Indonesia kan punya banyak hutan lindung. Nah, ini bisa kita jual potensi konservasinya, sehingga nggak perlu nanam, udah ada nih hutannya, tinggal kita butuh budget buat konservasi. Kalau kita dapat budget konservasi dari perusahaan-perusahaan yang karbonnya tadi jelek, itu nanti bisa tukar dengan beli di karbonnya kita, ya itu sama aja sebenarnya bisa. Jadi tetap bisa net zero. Kalau industrinya dari awal memang dia penghasil emisi dan nggak bisa secara internal menghapus itu, ya nggak apa-apa, di net off aja, di trade off aja dengan beli karbon yang istilahnya ini ya dari negara-negara lain atau perusahaan-perusahaan lain yang mereka sudah menerapkan itu gitu. Jadi karbon itu sekarang bisa jadi kredit kan, karbon kredit kan. Nggak hanya hutan yang kita tanam, kita punya bisnis yang bisnis kita itu lebih efisien secara environment daripada bisnis-bisnis yang lain, itu bisa jadi karbon kredit. Gitu. Misalnya Mbak Yanti jual pentol, aku jual pentol. Mbak Yanti pentolnya itu masih pakai plastik, yo nong-nong pentol nggak plastik kan. Gitu. Nah aku dodolek gak gitu. Tadi tak kon tanganing ini. Jadi kuta kabeh Jawa sih gitu. Tapi anggaplah kasarnya gitu ya. Tapi plastiknya yang di aku kan udah nggak pakai gitu. Nah aku harus ngitung plastiknya Mbak Yanti yang dipakai itu tadi berapa persen? Karena aku udah nggak pakai plastik, aku udah ngurangin karbon ini berapa persen. Nah, penguranganku karbon berapa persen itu sebenarnya bisa tak jual ke bursa karbon. Kalau kita udah ngurus ini banyak lah sebenarnya ya. Gitu. Tapi intinya gitu, contoh gampangnya. Dengan begitu akhirnya apa? Aku dapat subsidi dong. Karena aku jual karbon kreditku tadi untuk Mbak Yanti, misalnya Mbak Yanti beli karbon kreditku biar Mbak Yanti tetap bisa jalan seperti itu.
agar mensubsidi aku. Nah duit yang lebihan yang tak pakai ini mungkin tak pakai buat beli bearing gitu. Jadi orang nggak tak bolehin bawa pentolnya keluar gitu. Ya. Yes, kon tuku pentol nongkene kudu pangan nong gitu. Ben aku nggak ono carbon footprint gitu Harus kan. dine in Ben gitu. carbon creditnya iso tak lebih tol tinggi. gitu. Nah itu ada cara-cara kreatif seperti itu ternyata. Ya, 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 Ini ya. contoh kecilnya ya. Contoh besarnya kayak tadi itu Norwegia itu aku lupa perusahaannya ya di Norwegian Oil itu dia melakukan itu carbon write-off-nya adalah dengan beli hak konservasi atau apa namanya impact dari carbon credit konservasi yang ada di Indonesia tadi itu salah satu cara ini mungkin Cak Bagus bisa nambahin Cak dari konteks yang CSR tadi ya karena greenwashing itu kan nggak cuma di E-nya aja tapi juga ada di S-nya ya Cak ya. Sosial. Monggo Cak. Jadi, CSR kan lagi rame nih Cak. Iya. bukan lagi rame, lagi panik. Oh iya. Kalau Lagi rame, panik orang ya. cukup panik. Ya, panik. Jadi belakangan kalau kami amati di lapangan memang banyak perusahaan dengan CSR-nya itu menyadari bahwa penerima manfaat ini ternyata tidak maksimal memberikan dampak pada lingkungan, sehingga investor pun akan menekan dengan undang-undang yang baru tahun 2020 tentang ESG itu bagaimana akhirnya ini evaluasi ini kemudian menghasilkan sebuah angka bagaimana dampak ini diukur dan bagaimana hasilnya kemudian yang kedua apakah ini program ini akan sustain atau tidak. Nah, jawabannya adalah program yang baru. Nah, program baru inilah yang kemudian menjelma menjadi banyak hal. Salah satu dari klien saya dan beberapa vendor misalnya itu mencoba untuk menumbuhkan kesadaran membuang sampah dan memilah sampah. Mungkin kalau bahasa kasarnya mungkin di generasi kita dan Mas Ijat ini anggap aja zilenial begitu aja dengan baby boom. Itu kesadaran untuk lingkungan itu kita bisa masih temukan di sekolah-sekolah pada waktu itu. Tapi kalau sekarang mungkin enggak, sedikit saya bilang, bukan berarti enggak ada. Mereka lebih banyak diramut oleh algoritma media sosial dan internet sehingga kesadaran dengan lingkungan itu nyaris tidak ada. Maka kita temukan mereka mudah, ini mungkin sedikit OOT, mudah tersinggung. Ini impact, mudah tersinggung, mudah marah, mudah sedih, mudah bunuh diri dan lain sebagainya. Mental health itu jadi hal concern di anak zaman sekarang. Saya tidak menyalahkan beberapa teknologi di sini, tidak. Bagaimana tanggung jawab lingkungan. Maka balik lagi ke sana bahwa industri sekarang juga bertanggung jawab ke arah situ. Maka di forum di beberapa program, saya tidak sebut perusahaan apa, itu mulai concern pada social capital. Programnya tidak selalu padat modal, tapi padat karya yang mengarah pada sustainable ESG. Salah satunya itu tentang sampah, menanam pohon, membuat biopori itu terus didorong seperti itu. Kemudian memilih menggunakan paperless ya misalnya. Mungkin sampai saat ini belum ada solusinya, misalnya membaca dengan produk digital yang kemudian dengan radiasi itu memang belum ada yang lain ya. Namun paling tidak anak-anak generasi yang mungkin di adik-adik kita itu mulai merasakan gitu. Salah satunya itu Mas. Jadi ini pada panik semua bagaimana ini program ini nantinya pasti tidak ada lanjutan kemudian digantikan, dan tapi sasarnya bukan si penerima manfaat dengan umur yang menengah ya, tapi lebih turun lagi, lebih muda lagi gitu ya. Karena dia nanti keberlangsungannya mereka itulah itu ya. Dan industri seperti kayak minyak itu kan sudah di 2040 sudah mereka harus zero emission. Itu juga final buat mereka bagaimana memikirkan keberlangsungan berikutnya kalau CSR-nya seperti ini aja. Seperti itu sih. Itu makanya panik dan
apa ini yang harus dilakukan, solusinya seperti apa, itu yang sedang dicari formulanya untuk saat ini gitu ya. Itu yang masih menjadi PR berarti ya, PR besar. Masih digodok bahkan. Ini yang menjadi kalau masih digodok berarti masih banyak masukan-masukan sebenarnya dari masyarakat ataupun juga pelaku bisnis itu sendiri gitu ya. Termasuk ini jahatnya rendahnya literasi media itu sangat mempengaruhi bagaimana pola pikir, mindset tadi. Seperti yang kita ketahui bahwa nggak cuma dari sisi penerima manfaat, bahkan pelaku di dalam pun juga merasakan yang sama. Kita nggak akan terasa, misalnya kita mengirim sebuah informasi yang mungkin orang kepercayaan dari kita atau orang kita kenal atau yang lebih tua, mengirimkan pesan yang kemudian kita yakini iya itu benar, apakah dia sudah mengkonfirmasi apa informasi ini benar dari sumbernya atau dipercaya, itu juga jadi masalah. Dan itu ada di dalam mereka dan mereka masih butuh. Betul. Gitu. Literasi kita nomor 3. Tapi dari bawah. itu yang menjadi PR besar juga. Ya. Reproduksi dan mengkritisi itu yang paling penting. Literasi. Nah itu ya hal-hal yang masih menjadi PR besar ya sahabat kalau bicara tentang sustainable pada sebuah bisnis keberlanjutan yang sebenarnya mengarahnya itu sudah ke sana, tapi bagaimana itu bahkan pemerintah sudah mendukung dengan adanya undang-undang tahun 2020. Tinggal perusahaan benar-benar mau menjalankannya dengan baik dan benar untuk itu tadi kembali ke masyarakat. Kita kalau membahas berkaitan dengan ini tidak akan selesai 1 jam ya. Jadi saya langsung meminta narasumber saya untuk closing statement berkaitan dengan tema yang kita bahas 5 kekuatan bisnis untuk sustain ini seperti apa. Mungkin dari Ejat nanti ditutup oleh Mas Bagus, silakan. Berkaitan dengan closing. Aku ya. Jadi kalau dari konteks yang tadi 5 power tadi kan intinya mungkin 3 ya yang bisa dijadikan sebagai patokan yang paling minimal lah. Gitu, yaitu pertama kita harus develop growth mindset, mindset untuk tumbuh, mindset untuk selalu berkembang, gak berhenti di satu titik. Terus yang kedua tadi itu adalah gimana kita dalam menjalankan bisnis sebisa mungkin bisnis yang kita jalankan harus betul-betul sangat berbasis pada model-model yang sustain gitu ya, dan itu banyak contohnya. Nah yang ketiga itu tadi adalah gimana kita bisa bareng-bareng ya, berkolaborasi itu kunci gitu ya. Tim itu nggak harus anak buah kita, karyawan kita, nggak harus loh. Tim itu bisa jadi kita dengan perusahaan yang lain berkolaborasi, ya kan? Kan banyak tuh environmental program yang antara perusahaan A dan perusahaan B itu bikin program bareng untuk bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih sungai, Pandawara Group itu misalnya contohnya ya. Dia bikin kegiatan anak-anak muda keren, bikin kegiatan sama pemerintah kota, terus segala macam. Nah, itu kan tim kan, ngetim kan antara pemerintah kota, pemerintah daerah dan sama masyarakat gitu ya? Sama Pandawanya, sama medianya juga buat ngajak lebih banyak orang untuk terlibat ke kebaikan. Nah, itu yang sebenarnya dimaksud dengan alignment tim yang tadi 3 minimal yang ada di depan. Di sisi yang lain, rekan-rekan jangan bingung, jangan gundah, jangan gulana. Karena di UNAIR sudah ada solusinya. Di center ya. Iya, jadi di Center for ESG Studies kami siap support anyone, teman-teman UMKM atau perusahaan yang mungkin juga sudah mulai berjibaku dengan bagaimana bisa menjadi lebih baik secara ESG-nya, ratingnya, kami siap mendampingi, kami siap memberi konsultansi, kami siap juga nanti bukaan big data yang sudah kami kumpulkan dengan begitu luar biasanya, sudah ada jutaan data point dari seluruh dunia yang ini sangat bisa diutilize gitu ya oleh teman-teman untuk menggodok tadi ya Mas ya, gitu, biar nanti apa yang digodok itu benar-benar sudah dari benchmark terbaik dunia, gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam konteks gimana kita bisa lebih sustain ke depan dalam usaha bisnis kita semua teman-teman. Ya, kalau Mas Bagus seperti apa Mas? Mungkin menambahkan karena sudah dicaplok semua. Agak model bisnis yang disampaikan tadi yang jelas model bisnis yang menguntungkan dan menjanjikan pertumbuhan dan kelangsungan jangka panjang. Itu poinnya kalau saya boleh rangkum ya Mas Ijat. Artinya kalau kita mengikuti tren ada resiko, karena tren itu sifatnya sementara. Kalau kita membangun bisnis yang sustain artinya bertahap. Nah, namun kita perlu tahu bahwa
bisnis atau model bisnis yang dipilih ada yang berpotensi untuk growth. Itu yang harus jadi pressure point yang diperhatikan bagi para pebisnis. Minimal itu. Kemudian selanjutnya bahwa yang perlu diperhatikan selain itu ada konsisten, karena tidak akan terjadi sebuah keuntungan yang menjanjikan kalau dari pihak pebisnisnya sendiri, kalau saya mengartikan bisnis ini personal, kalau tidak ada konsistensi dari si pelaku bisnis tersebut. Itu aja. Ya. Itu yang memang dibutuhkan untuk saat ini berkaitan dengan sustainable business yang memang mengarahnya pada bisnis yang lebih hijau lagi untuk keberlangsungan ke depan yang lebih baik lagi untuk generasi muda tentunya yang tentunya ini yang harus menjadi PR bersama sahabat ya. Dan terima kasih untuk dua narasumber saya, Muhammad Ali Irsyad, SIKOM CHT, Chairman Ejat Group Holding, Asia Pacific Startup Mentor, Managing Director CGSGS, dan juga Mas Bagus Irawan, Socio, Owner dan Direktur Tontomas Startup Company, peneliti dan dosen FISIP Universitas Trunojoyo, pengurus Erlangga Business Community bidang sinergi dan juga humas. Ini membuka mata kita, membuka pikiran kita berkaitan dengan seperti ini bisnis yang seharusnya sustainable karena untuk keberlangsungan yang lebih lagi gitu ya, untuk masyarakat yang lebih luas lebih luas lagi itu. Sekali lagi terima kasih dan ketemu lagi sahabat di perbincangan Business Talk di setiap hari Kamis ya, 2 minggu sekali akan hadir dari pukul 3 hingga 4 sore. Waktunya Business Talk harus saya akhiri dan Anda juga menyaksikan kembali perbincangan tadi di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari. Kita ketemu lagi next time.